berada di ruangan ini, ya, kita berada di ruangan ini. Tujuannya adalah saya akan melakukan salah satu kewajiban saya untuk mengikuti tugas saya di RNS di modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Jadi harapan saya ibu bisa mengikuti, kita bisa paham bersama-sama, kemudian kita bisa laksanakan sekolah kita ini secara bersama-sama. Baik, ibu-ibu sekalian, siap untuk mengikuti? Siap. Siap untuk mengikuti? Siap. Baik. Nah, perhatikan ibu-ibu sekalian, di tempat tulis ini, walaupun ya cukup sederhana sekali, ini belum berbentuk slide presentasi, ini berbentuk dokumen saja. Jadi kita akan membahas aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Saya sendiri Arifin, CGP angkatan 10. Di sini kita akan membahas beberapa materi perubahan yang ada di dalam modul disiplin positif. Ya, di antaranya nanti kita akan membahas di sana, ya, perubahan paradigma belajar di era Merdeka Belajar. Ya, di sini sudah ditampilkan paradigma dari berpusat pada guru ke berpusat pada peserta didik. Dulu sebelum Merdeka Belajar terjadi, ya, kita hanya guru menjadi pusat pembelajaran. Sekarang setelah ada perubahan, maka muridlah yang menjadi pusat belajar. Ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi tahun 2019. Ya. Kemudian yang berikutnya paradigma dari menghafal ke memahami. Itu perubahannya. Kemudian selanjutnya, ya, paradigma dari teori ke praktik. Dulu mungkin kita di ceramah kebanyakan. Ceramah dalam menyampaikan ceramah. Kalau sekarang enggak, murid lebih banyak melakukan aksi. Di sini lebih banyak praktik. Maka tidak salah saat ini kita ada gelar karya di buku. Kemudian yang berikutnya, paradigma dari satu ukuran untuk semua asesmen yang beragam. Dulu kita hanya berproses pada hasil saja. Sekarang berubah bagaimana murid itu berproses. Jadi orientasi kita adalah proses melalui asesmen yang akan kita lakukan. Kemudian berikut, nah, perubahan paradigma belajar ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam belajar. Kemudian meningkatkan hasil belajar murid. Yang ketiga, mengembangkan profil murid yang lebih kreatif, kritis, dan berkarakter. Berikut, mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itu adalah paradigma perubahan dalam belajar kita saat ini. Kemudian, ibu-ibu sekalian, yang berikutnya, bagaimana kita mengimplementasi perubahan tersebut? Cara kita mengimplementasinya, ya, tentu di sini dukungan dari pemerintah. Jelas ya, Bu ya. Kemudian sekolah yang kita semua, tenaga pendidik dan kependidikannya itu terlibat di dalamnya. Kemudian guru. Nah, di sini saat ini kami sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan perubahan peraturan pendidikan kita saat ini. Kemudian berikutnya murid ini perlu kita lakukan perubahan mindsetnya, ya. Dari kebiasaan belajar mereka agar selaras dengan paradigma yang baru. Kemudian tentu juga tidak lepas dari dukungan orang tua. Jadi kita tidak sendirian di sini. Orang tua juga terlibat dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya, Ibu. Nah, ini yang lebih menarik materinya, disiplin positif. Mendidik anak tanpa hubungan dan hadiah. Kira-kira Ibu bisa nggak sih anak dididik tanpa ada hukuman? Bisa nggak anak dididik tanpa hukuman? Bisa. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Anak itu bisa dididik tanpa hukuman, tanpa hadiah. Caranya kita lihat di sini. Prinsip-prinsip utama disiplin positif. Membangun hubungan yang positif dan penuh kasih sayang dengan murid atau dengan anak. Tentu kita sebagai guru pertama kali yang kita lakukan adalah membangun empati. Kemudian berikut, menentukan batasan dan ekspektasi yang jelas dan konsisten. Berikut, melibatkan anak dalam proses menetapkan aturan dan konsekuensi. Sepakat ya?
Oke. Kemudian berikut memberi anak pilihan dan kesempatan. Kasihlah kesempatan kepada anak untuk mengeksplor diri, memberi kita ide gagasan, karena mereka juga sama seperti kita perlu berpendapat. Kemudian menekankan pada pujian. Nah, saya rasa tidak sulit ikut memberi pujian pada anak-anak, Bapak ya. Kemudian berikut membantu anak mengembangkan keterampilan. Ini penting sekali termasuk Bapak guru olahraga. Keterampilan itu sangat luar biasa Pak ya. Nih, memecahkan masalah, komunikasi dan pengendalian diri. Kemudian manfaat disiplin positif, meningkatkan motivasi intrinsik anak untuk berperilaku baik. Motivasi dari dalam untuk berperilaku baik. Mereka itu tidak disuruh kapok Bu, tapi mereka itu disuruh sadar. Kemudian berikut membangun rasa percaya diri dan harga diri anak. Dengan kita suruh sadar maka mereka kan rasa percaya dirinya akan terbangun dengan sendiri. Kemudian meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Kita di sini mungkin bisa sebagai mediator. Kita hubungan dengan orang tua dengan anak itu sudah harmonis. Ya. Kemudian membantu anak mengembangkan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan. Peran kita bersama di sini. Nanti kita wujudkan dalam berkarya, dalam segala hal macam, dalam banyak cara. Kemudian terjadi banyak hal yang mau ditanyakan atau terjadi banyak hal yang tidak dipahami, nanti kita bisa diskusikan. Tapi bolehlah 1-2 orang mungkin dari Bapak Ibu guru ini yang merespon tindakan saya ini atau merespon kegiatan saya ini, beri saya refleksi dari kegiatan ini. Baik Pak. Tadi setelah saya mendengarkan apa nih paparan dari Bapak tadi tentang motivasi. Motivasi. Karena saya ini ada guru kelas 1. Motivasi apakah yang cocok, yang paling cocok yang saya berikan kepada murid saya yang sebanyak 31 murid. Oke. Tolong Bapak jelaskan. Ya. Terima kasih Pak. Motivasi untuk kelas rendah ya Kelas sekarang rendah. ya. Motivasi kelas 1 yang Ya. rendah. Oke. Kelas rendah. Ya, sekalian kita refleksi nih Bu ya. Ya. Ingat. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Motivasi intrinsik itu. Intrinsik. Motivasi dari dalam. Saya sudah bilang, Ibu harus masuk ke dunia. Intrinsik. Ya, Dalam. membangun motivasi intrinsik, Iya. membangun motivasi intrinsik anak. Itu pendekatan anak. Dengan cara bagaimana? Masuklah saya ke dunia anak-anak. Masuklah ibu ke dunia anak-anak. Tanya dia, nak kamu mau apa hari ini? Oh saya mau main Bu. Kita main. Main apa? Tidak bikin sih diajak kita lari-lari. Ya kasih dia permainan. Banyak kok kreasi kita. Ajak main petak umpet, main apa-apa. Tidak, mungkin tidak senang kita akan masuk ke dunia. Kita akan masuk ke materi kita. Kita masuk ke kesepakatan kita. Ya. Jangan biasakan dengan iming-iming atau hadiah. Saya sudah bilang dari awal, hadiah itu tidak hanya berupa benda, barang, souvenir atau apapun itu. Hadiah itu dari gestur kita ini, tutur kata kita ini, tindakan keteladanan kita ini juga merupakan hak hadiah. Dan itu lebih melekat pada anak. Ya? Ya. Ada yang lain? Makasih. Oke? Pas. Ibu-ibu yang lain? Ibu ya, barangkali? Ya, satu gini ya. Dari tadi penjelasannya dari atas sampai ujung dalam menerima kasus, misalnya ada anak yang bermasalah, penyelesaian akhirnya sudah kelihatan. Cuman yang saya lihat dari tadi, bagaimana sih menstabilkan identitas anak pada saat dia melakukan kesalahan? Itu aja. Oke. Bagaimana menstabilkan identitas anak saat melakukan kesalahan? Tepuk tangan dulu bagi Tepuk kita semua. tangan Pak Ya. Ayu ya. Ingat, menstabilkan identitas anak-anak itu adalah bagian dari segitiga eksistensi. Ini yang dasar. Ketika anak datang membawa masalah Bu, ya, jangan tolak Bu. Terima kedatangannya. Ingat, kita ini guru yang harus dia dulu dan dia tiru. Kasih muka yang enak. Walaupun kita dalam kondisi yang cukup rumit, ketika ada laporan, Pak, si itu ribut Pak, atau Pak si itu sudah mecahin kaca atau apa? Jangan ini salah Pak, itu orang jatuh Pak, baru darah hidungnya Pak, gimana? Gimana caranya kita ada panik? Di situ lah, di situ betul, Dulunya baru panik. betul. Nah. Sebelumnya memang kita semua merespon Iya. hal seperti itu karena kita
kita ingat posisi kontrol kita tadi. Kita merespon, kita butuh mempertahankan betul itu. Tapi ingat, saat saya ada di sekolah, ya, saat kita sebagai guru berada di sekolah, ingat, kita begitu hadir di sekolah, kita adalah pendidik bagi semua. Ketika anak itu datang dengan persoalan yang dia bawa, hadapi dia dengan perasaan yang memang dia itu bisa senang dengan kita, teduh dengan kita. Walaupun kita memang sangat sulit tuh. Kita banyak tugas, belum lagi yang ini yang ini. Mau apa kamu? Nggak bisa. Maka anak itu tidak akan bisa kita restitusi dia. Tapi kita dengar laporan, kejadiannya begini. Misalnya anak itu datang dengan kita, silakan masuk dudukkan dia. Nah, ada yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itulah tadi berbagi praktek baik bersama rekan guru hebat tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan atas pembelajaran ini kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah, menjadikan sekolah kita sekolah yang mampu mewujudkan budaya positif dengan baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.